Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yanbaghi li zalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah bi ni'matillah. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah segala pujian akan kembali. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada qudwal uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya sehingga sampai hari ini kita masih sama-sama dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya ukhuwah, nikmatnya berjamaah. Semoga kita istiqomah mengikuti risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di awal bulan Januari tahun 2025 ini akan membahas ya, hal-hal yang berkaitan dengan kesurupan, jin dan cara pengobatannya. Saya kutip dari kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ya, kitab beliau berjudul Wiyakatul Insani Minal Jinni Wal Ins. InsyaAllah bab yang kita bahas adalah kesurupan dan cara mengobatinya. Paling tidak ada 5 bahasan yang akan kita sampaikan. InsyaAllah yang pertama adalah tentang definisi kesurupan itu apa sebenarnya. Karena memang ada sebagian orang, bahkan orang-orang yang memahami tentang keilmuan tentang agama masih menolak tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kesurupan. Saya pernah menangani satu sekolah yang itu terjadi kesurupan massal, yang salah satunya adalah dialami oleh seorang anak ustadz lulusan Timur Tengah dari Al-Azhar. Dia mengatakan ini tidak kesurupan katanya. Nanti kita akan bagi tentang kesurupan itu paling ada 3. Mana sesungguhnya yang disebut tentang kesurupan itu. Yang kedua adalah dalil-dalil syar'i tentang kesurupan. Ada dalilnya, baik dalil secara akli, nakli, Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan ilmu kedokteran mengenai kesurupan. Bahkan saya kutip dari bukunya Syekh Abdurrahman Bali ini, pakar-pakar kesehatan, pakar psikiater Eropa dan Amerika, ya, tentang dalil-dalil bagaimana kemudian dokter yang non-muslim pun mengakui ya, tentang adanya kesurupan. Yang keempat adalah diagnosa kedokteran terhadap kesurupan. Ya. Jadi di Eropa, di Amerika pun khususnya mengakui tentang adanya kesurupan dan mereka diagnosa. Ternyata ada penyakit-penyakit yang memang gangguannya itu kalau mereka menyebutnya dengan istilah roh jahat. Kalau kita dengan istilah apa Pak? Roh apa? Roh gentayangan ya. Ya, intinya jin ya. Bahkan saya ke hari ini Ahad, Senin, hari Jumat kemarin saya menangani orang di sekitar jalan Jalan Jakarta ini yang dia sudah 4 tahun sakit kakinya
dan tidak bisa dilipat. Seorang ibu beranak satu. Jumat sore kemarin saya datang. Ya. Berbagai macam diagnosa dokter itu sampai diagnosa adalah kelemahan fungsi ginjal. Diperiksa berubah lagi. Sampai nggak tahu ya, arteleri istilah-istilah dokter begitu. Nah, kemarin ketika saya datangi ternyata bukan, ya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang yang ketika berobat dia bilang ibu yang bisa paham dan mengerti tapi tidak bisa memberikan solusi atau mengobati. Kan ada orang-orang yang indigo bisa melihat bahwa di tubuh kita itu ada gangguan, ada jin yang mengganggu begitu. Ibu pulang saja dan ibu sebenarnya bukan medis katanya. Nah, kemarin ketemu saya hari Jumat, ternyata ibu ini sudah kurang lebih 4 tahun. Ada jin yang suka dengan dia dan hampir setiap malam dia ditiduri jin. Ibu-ibu ya. Itu dalam bentuk binatang ya seperti ular, buaya, bahkan kemudian dalam bentuk manusia yang samar begitu ya. Kadang-kadang dalam bentuk suaminya. Ya, hari Jumat kemarin saya datangi sore dan akhirnya kami simpulkan ini ada orang yang dekat yang suka dengan dia dan menggunakan media jin. Sampai ngobrol lama sampai menjelang maghrib. Ternyata orang tidak jauh masih satu keluarga. Nah, makanya ada sinetron ipar maut. Ya, benar ya, apa itu? Maut ipar atau ipar maut itu? Ya itulah yang maut-maut itu. Ternyata yang benar ada itu. Masya Allah. Dan terbongkar semua akhirnya. Nah, simpel saja sih masalahnya. Karena dia sering tidur sendiri. Ya. Hari Ahad kemarin, seminggu yang lalu, Sabtu dan Ahad, saya pergi ke PPU. 2 hari saya meruqyah orang di PPU Penajam dan Silkar. Kasusnya sama seperti yang saya datangi begitu. Kenapa saya Ustadz kalau tidur itu ada makhluk yang menyerupai saya dan paling sering adalah suami katanya. Bentuknya suami, padahal suami saya nggak ada di rumah katanya. Kalau yang di sini suaminya kerjanya 3 bulan sekali, baru pulang diikutin. Jadi sering tidur sendiri. Ya. Anaknya 1 aja begitu ya. Yang di PPU kemarin saya datang begitu juga. Anaknya 1 dan sekolahnya kuliah di mana? Di Samarinda. Jadi tidur sendiri. Suaminya karena sering dinas malam, jadi tidur sendiri begitu. Nah, ibu-ibu jangan tidur sendiri Bu ya. Nah, kalau pisah ranjang enggak apa-apa, ranjangnya saja dipisah, tapi ibu dan bapak jangan pisah. Nah, ternyata bertahun-tahun begitu juga. Nah, insya Allah Sabtu Ahadnya saya balik lagi ke PPU, karena saat saya ruqyah itu muntah darah Bu, ibu-ibunya nih. Nah, saya akan balik lagi ke sana. Ya. Lalu kemudian ini bertahun-tahun periksa ke dokter, nggak ada perubahan Bu. Nah, yang di Jalan Jakarta insya Allah saya jadwalkan di hari Rabu malam Kamis karena jadwalnya sudah penuh. Ya, belum tuntas ya. Kemudian, nah ini yang kelima insya Allah nanti ini yang kita akan bahas ya. Mudah-mudahan karena ini waktunya singkat, kita jam 6 sudah dibatasi ya. Ya. Disyariatkannya terapi kesurupan. Nah, nanti kita kasih tip-tip mudah-mudahan sempat ini ya. Pertemuan kedua nanti kita akan bahas disyariatkannya terapi kesurupan dengan 2 bahasan. Kriteria seorang mu'alij atau seorang terapis, seorang peruqyah, dan yang kedua adalah tata caranya. Kita akan sampaikan. Kenapa ada kriteria dan tata caranya? Hari Kamis kemarin sebelum saya datang ke sana, saya mendatangi seorang di Samarinda ya, seorang santri ya, anak-anak aliyah kelas 3. Beliau itu di pondok kepingin bagaimana caranya dia itu dianggap dengan junior-juniornya itu lebih unggul. Kemudian dia bisa mimpin, bisa apa dan sebagainya, dan dia ditugaskan untuk kalau membangunkan santri itu lebih mudah. Nah, dia mengamalkan sebuah amalan yang diberikan oleh temannya juga. Padahal saya lihat amalan itu bagus Pak sebenarnya, bacaan-bacaan itu ya. Nah, tetapi kata temannya kalau kau mengamalkan ini engkau nanti akan memiliki wibawa dan sebagainya. Kalau saya lihat bagus saja tuh dan tidak ada masalah.
dan kau bisa melihat sirnya Allah, katanya begitu. Nah, sudah beberapa kali dia mengamalkan, ternyata apa yang dirasakan, dia bisa melihat jin, Mbak. Dia bisa melihat jin, Bu. Jadi kalau ketemu orang dia tahu tuh ada korin yang dia itu bentuknya dan lain sebagainya. Sampai kemudian ada anak yang sakit, dia berusaha untuk menyembuhkan dengan bacaan-bacaan dan dia kepingin menjadi peruqyah. Justru sekarang yang terjadi adalah anak itu seperti setengah gila dan kesurupan. Kemarin hari Kamis saya datangi begitu. Nah, inilah kemudian pentingnya kriteria seorang mu'alij, bukan sekedar kita mampu saja, tapi kita juga harus paham dengan 4 perkara ini. Berkaitan dengan apa itu kesurupan, lalu kemudian diagnosanya, supaya kita tidak salah. Ya kan? Bagaimana kita menangani orang yang stres, ya, karena cicilan dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah, kita bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah. Ya, tidak akan berpengaruh ya. Kalaupun berpengaruh ya sangat minimal sekali. Ini pentingnya kita memahami ya. Insyaallah tinggal 10 menit Pak waktunya. Baik, yang pertama saya sampaikan tentang definisi kesurupan. Kesurupan adalah, ya, ini saya ambil dari bukunya Syekh Abdurrahman Bali ya, saya tulis langsung di sini. Definisi kesurupan. Kesurupan adalah sebuah ungkapan yang menimpa akal manusia sehingga ia tidak bisa memahami apa yang dia katakan. Ya, singkat-singkat saja. Seorang yang kesurupan tidak bisa menghubungkan perkataannya antara yang dikatakan dan yang dia ucapkan. Dia juga akan menderita hilang ingatan akibat gangguan pada urat-urat syarafnya. Akibatnya penderita penyakit akal gangguan ini mengalami dalam tingkah lakunya mengalami hal-hal yang dia tidak bisa kontrol. Saya sering bertanya kepada orang yang saya terapi, apa yang ibu katakan tadi? Tidak tahu apa-apa Ustadz, katanya begitu. Atau dia mendengar apa yang kita sampaikan tapi dia tidak bisa bereaksi. Ya. Beberapa hari yang lalu ada orang yang mau berangkat ke Jogja dan 2 hari sebelumnya sakit. Demam tinggi dan sakitnya macam-macam. Dibawa ke dokter, kata dokter nggak ada, pulang. Sampai jam 3 malam diimpus. Ya, akhirnya dia nelpon saya. Ustadz gini. Saya bilang bacakan ini, lapkan ini, sapukan ini. Hilang sakitnya dan dia bisa tidur. Paginya kemudian ketemu dengan saya, ngobrol gini dan sebagainya. Dan saya pastikan ini bukan medis Bu, saya bilang. Karena ibu mau berangkat ke luar kota, ya, saya sarankan beberapa cara yang harus ditangani. Insya Allah Bu, saya bilang. Kalau nanti pulang dari sana, kalau masih ada gangguan balik. Nah, ternyata sudah 1 minggu pulang dari sana, aman, gak ada gangguan-gangguan. Jadi memang ada gangguan-gangguan yang nanti pakar-pakar kedokteran di Amerika dan Eropa, dia meyakini bahwa adanya kesurupan itu yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disembuhkan dengan analisa dokter, dengan solusi medis, tidak bisa. Dan dia mengakui padahal ini orang-orang yang non-muslim. Nah, apalagi kita sebagai orang muslim itu harus meyakini ada hal yang gaib ya. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, kesurupan adalah penyakit yang menghalangi organ-organ penting dalam tubuh untuk dapat berfungsi secara normal. Penyebabnya adalah angin yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di pembuluh otak. Nanti saya sebutkan di terakhir tentang bagaimana tanggapan dokter tentang gangguan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama pada saraf otak, kemudian saraf-saraf di bagian jaringan yang membentuk seperti jaring-jaring pada tubuh, dan yang ketiga yang terbanyak, yang nomor 3 kata pakar kedokteran dan pakar-pakar tentang ilmu gaib adalah yang nomor 3 adalah di rahim. Itu yang paling banyak di 3, otak, jaringan-jaring. Makanya kalau ada orang yang sakit kadang-kadang nggak bisa ditekuk, nggak bisa. Itu salah satunya begitu. Kemudian ada orang yang kemudian ini stres gila atau bukan begitu. Karena memang dia bersarang di 3 tempat itu. Dan yang keempat di rahim. Malam Kamis saya datang ke daerah Sultan Sulaiman. Saya tidak tahu kan, begitu saya ngobrol-ngobrol, saya bilang, Bu, dari mana nomor saya, Bu? Dari anak saya. Alhamdulillah Ustaz, anak saya yang 7 tahun kemarin belum isi, setelah hampir 4 kali atau 5 kali ketemu Ustadz. Setelah itu Ustadz suruh umroh pulang dari sana setelah ruqyah 4 kali.
Saya kabarkan anaknya sekarang sudah 8 bulan Ustaz usianya. Saya tidak tahu cerita itu ya. Ya tapi saya yakini bahwa kasus anak ibu itu dulu ketika ketemu saya adalah adanya gangguan pada rahim. Nah ini sama dengan analisa dokter Amerika. Ada 3 tempat yang bersemayam yang menjadi inti daripada gangguan-gangguan jin itu otak, saraf-saraf, jaringan yang membentuk seperti jaring. Yang ketiga adalah di bagian rahim. Nah, menurut istilah kedokteran, kesurupan itu juga disebut dengan penyakit epilepsi. Ya. Tetapi kata para pakar, gangguan ini juga bisa disebabkan oleh gangguan jin. Nah, nanti akan kita pisah itu. Ada 3 kejadian yang disebut dengan kesurupan. Yang pertama, kalau ada orang ahli medis, ya orang-orang di kesehatan mungkin tahu ada istilah DTD. Ya, diskotatif trans, ya, diskoker atau gangguan emosi. Ya, gangguan emosi di mana seorang memendam emosi yang banyak lalu ego personalitinya mengambil alih pikirannya, ya. Ini menyebabkan seorang bisa kesurupan dan sebabnya bisa kena trauma dan lain-lain. Jadi ada orang yang kesurupan itu bukan unsur awalnya bukan jin, tetapi apa? Orang yang emosi berlebih-lebihan. Kemarin sudah kita sampaikan sebab-sebab jin gangguan masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah orang yang marah, ya kan, begitu kan, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah ini disebut dengan gangguan emosi di mana seorang memendam emosi yang sangat banyak lalu ego personalitinya mengambil alih pikirannya, sebab itu seorang bisa menjadi kesurupan. Dalam ilmu medis semacam itu istilahnya DTD. Nah beberapa penelitian yang dilakukan oleh ahli menunjukkan bahwa penyebab utama DTD ialah masalah psikis. Masalah psikis ini dapat dibagi kembali secara spesifik, misalnya karena adanya trauma, bisa. Ya. Kelelahan, bisa ada orang kelelahan lalu kemudian kesurupan. Tekanan pikiran. Ya. Kok lama betul tanggal 1 ini? Padahal ini baru tanggal 19 gitu. Nah, bisa juga itu tekanan-tekanannya. Ya, misalnya kok belum cair-cair misalnya gitu. Ya. Kemudian apa? Ya, hal-hal yang tidak bisa menerima keadaan yang sebenarnya itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa. Ya. Nah, ini disebut dengan DTD. Yang kedua, kita singkatkan saja. Yang kedua adalah dalam istilah medis ada histeria. Ya. Saya murni mengambil ini, saya tulis, saya tidak googling tidak ya, tapi mengambil buku. Ya, karena saya kemarin mau ke sini mau bawa bukunya tebal sekali, Pak ya. Kalau Al-Qur'an itu 2 kali Al-Qur'an lah tebal sekali. Jadi agak repot bawa, maka saya persingkat dengan saya masukkan di tulisan ini. Histeria adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan tingkah laku emosional berlebihan. Mirip-mirip ya. Orang dengan kondisi ini bisa saja sadar akan perilakunya tapi terkadang bisa juga tidak sadar. Histeria bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari serangan panik. Orang yang panik bisa juga. Nah, termasuk juga trauma psikologis berat hingga gangguan kepribadian. Malam Kamis, malam apa ya? Malam Rabu atau malam Kamis saya datangi seorang ibu yang saya lihat ini gangguan jin yang memiliki dampaknya berawal dari histeria nih, memiliki kepribadian. Dia mengakui semacam itu. Ya, dari kelebihan dia itulah jin yang masuk itu dia diberikan kemudahan dalam perkara-perkara apa saja. Dan dia ngomong dengan saya, Ustadz sejak ada kanen dalam tubuh saya ini rezeki saya melimpah Ustadz katanya. Ya. Kemarin saja saya hari ibu tanggal berapa? 22 Desember. Ya, karena rezeki saya dalam tahun-tahun ini setelah saya sepertinya ada kepribadian yang berbeda. Ya saya kasih ibu saya itu hadiah. Hari ibu itu saya bilang, biasa kita kasih kado enggak? Saya kasih 10 juta Ustadz katanya. Mertua saya 10 juta. Enggak tahu kok sekarang tuh gampang sekali saya itu ngomong dan sebagainya. Ngomong dengan orang tuh saya bingung kok saya lancar, saya gampang berbicara. Setelah selesai saya bingung. Dan orang itu percaya. Nah, dia ada memiliki koren yang dalam tubuhnya masuk. Nah, kemarin ketika kita terapi, ngamuknya luar biasa. Saya sempat hampir digigit, tapi akhirnya yang digigit oleh suaminya kemarin. Nah kita ulang lagi nanti begitu. Nah, jadi kita harus yakini bahwa yang namanya kesurupan itu ada. Baik yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga karena jin. Nah jadi ada yang karena DTD, ada histeria dan ada jin. Dan yang gangguan jin ini bisa dihindari. Baik, kita singkat-singkat saja. Yang kedua, dalil-dalil syar'i adanya kesurupan. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada ini. Alladzina yaquluna rabba la yakumuna illa kama yaqulul ladzina tahabbatu syaitana minal mas.
Orang-orang yang memakan riba itu diibaratkan apa? Dia tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan. Nah, digambarkan. Ya. Lanjut, dalil sunnah. Dari sahabat Ya'la bin Murrah berkata, pada suatu hari saya melakukan safar. Jadi ada seorang yang sahabat bersama Rasulullah melakukan safar. Tiba-tiba bertemu seorang ibu, yang ibu itu membawa anaknya, dan anaknya itu sakit berulang-ulang dengan sakit yang aneh. Lalu kemudian ibu ini mengadu kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengambil anak itu, ya. Kemudian Rasulullah melihat, dia tahu bahwa anak ini adalah kesurupan, anak ini kena gangguan jin. Kemudian Rasulullah SAW membuka mulut anak itu, lalu mengatakan, Rasulullah dalam kisah itu disebutkan Rasulullah berucap Bismillah dengan nama Allah, lalu kemudian beliau mengatakan, aku adalah hamba Allah, ya udullah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang gangguan itu cukup mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya udullah. Apa artinya? Keluar ya musuh Allah. Syaratnya yakin saja. Nah, ini saya sering gunakan nih. Ya udullah. Jadi kata Rasulullah, ini ada riwayatnya. Jadi kita melakukan sesuatu kepada pasien-pasien orang yang kena gangguan itu selalu ada dalilnya, selalu ada dasarnya. Kalaupun tidak ada dalil Al-Quran As-Sunnah, paling tidak ada dalil nakli dan aklinya, yang itu tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Lalu kata Rasulullah, ya Allah. Ya, keluarnya musyaAllah. Kemudian beliau Nabi SAW menyerahkan kembali bayi tersebut. Tidak lama kemudian ibu itu datang membawa 3 ekor kambing. Nabi kemudian bertanya, bagaimana dengan anakmu? Saya tidak lagi melihat sesuatu yang aneh pada anak saya dan anak saya sehat. Maka kata si ibu ini saya beri hadiah kambing 3 ekor katanya. Kata Nabi apa? Bawalah salah satu di antara 3 ekor itu dan tinggalkanlah yang lain. Nah, ini juga dalil yang membolehkan seorang yang melakukan hal-hal semacam ini bisa diberi hadiah, boleh. Ya, tadi tidak mesti harus kambing ya. Nanti dengan dalil ini saya datang ke Bapak Ibu, sakit apa ini? Tolong ustadznya. Syaratnya 3 kambing. Nah, itu bahaya, sudah salah itu ya. Nah, ini ada kisahnya dan banyak contoh-contohnya ya tentang masalah yang berkaitan dengan orang yang kesurupan, dan Rasulullah mencontohkannya banyak. Ini dalil sunnah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengobati orang kesurupan dengan membacakan Al-Quran, dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalil akli, yaitu akal, dan nakli, periwayatan. Ya, ini dalilnya ya. Syekh Muhammad Al-Hamid tidak menolak bahwa jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini lagi pendapat ulama, para ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabrani, Ibnu Katsir meyakini bahwa yang namanya kesurupan itu ada, dan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Baik. Yang ketiga, kita persingkat saja. Tanggapan ilmu kedokteran. Seorang pakar ilmu kedokteran dari Amerika bernama Karen Newton, anggota Asosiasi Riset Psikologi Amerika, ya. Dia mengatakan sangat jelas bahwa kesurupan merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh ilmu sains modern. Ini orang non-muslim mengatakan semacam ini. Ya. Kemudian Dr. James Hercolen dalam bukunya tentang kesurupan mengatakan, beliau pun membuat buku, ya, orang non-muslim di Amerika membuat buku ya tentang kesurupan. Apa kata beliau? Kesurupan merupakan pengaruh yang tidak dapat ditonton ya oleh orang yang kesurupan. Maksudnya orang yang kesurupan itu dia tidak bisa melihat dirinya dan tidak bisa menguasai dirinya. Dia bilang semacam itu. Karena makhluk gaib yang merasukinya akan mempengaruhi akal dan tubuhnya. Dan kita tidak mungkin mengingkari fenomena kesurupan itu, kata beliau ini. Ya. Yang ketiga, Dr. Carl Wickskan, dia berpendapat bahwa gila bisa terjadi disebabkan karena gangguan roh jahat, kata beliau, kalau istilah kita jin, terhadap orang sakit, sehingga terjadi gangguan dan kekacauan pada saraf-saraf pada tubuhnya. Bisa. Ya. Dan tentu ini perlu penelitian, karena saya pernah lagi jogging, begitu jogging kemudian ketemu seorang ustadz, katanya gini cerita. Dulu pernah ketemu ustadz 2-3 tahun yang lalu yang ngerukyah anak saya. Ya, saya lupa sudah kan. Nah, kata bapak itu, alhamdulillah ustadz, anak saya tidak lagi sejak saya keluarkan dari rumah sakit ya gangguan jiwa, dan ketemu ustadz berapa kali anak saya normal sudah. Ya, saya juga punya teman dulu kalau malam tuh
sering ke kuburan, istrinya nelpon ke malam. Jadi dibilang gangguan ya, karena beberapa kali melahirkan anaknya itu meninggal terus begitu. Kayaknya ada gangguan-gangguan jiwa gitu. Tapi gangguan jiwa itu aneh begitu ya. Ya, suka makan yang aneh, kalau malam ke kuburan dan sebagainya. Karena disimpulkan oleh keluarga dan dokter adalah gangguan kejiwaan. Tapi saat ketemu dengan saya, kita lakukan berulang-ulang. Ternyata memang kalau lagi di terapi itu kita tidak cukup 1-2 orang, sampai 4-5 orang menjagai karena dia ngamuk. Alhamdulillah sekarang sembuh ya. Dan dengan 3 kali dia mengalami keguguran, yang terakhir itu di dalam perut ya istrinya itu. Yang keempat ini alhamdulillah sekarang anaknya sudah TK. Perjuangannya luar biasa. Jadi memang yang disampaikan tentang pakar ilmu gaib, bahwa salah satu tempat yang paling disukai oleh jin itu adalah, salah satunya dari 3 tempat itu adalah rahim. Nah ini terbukti begitu ya. Lalu kemudian diantara yang mengakui fenomena kesurupan oleh roh jahat atau jin bahwa ilmu kedokteran tidak mampu lagi mengobatinya adalah, nah ini ada pengakuan seorang dokter dari Amerika, bahwa tidak bisa diselesaikan, tidak mampu untuk kita atasi, adalah tentang kesurupan. Dr. Frozem, seorang pakar penyakit saraf di Universitas Minneapolis Amerika, dan Dr. Alexis Carrel, peraih Nobel bidang kedokteran dan spesialis ilmu bedah, beliau mengatakan bahwa ilmu kedokteran tidak bisa menyelesaikan. Kalaupun bisa menyelesaikan, disuntik tidur saja Pak. Ya, tapi tidak mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuhnya. Nah, baik, karena kita nanti bahas, saya singkat-singkat saja. Yang keempat, diagnosa kedokteran terhadap kesurupan. Tadi pendapat Dr. Pal mengatakan ada 3 titik utama yang saya sebutkan tadi. Ada 3 titik utama yang ditempati oleh roh jahat, kalau beliau mengatakan, atau istilah kita jin ya, yang memasuki tubuh manusia untuk mengganggu objeknya ya. Jaringan otak. Nah, tadi saya sebutkan. Ini yang kadang-kadang orang bisa dibilang gila tadi. Ya, tapi ini perlu analisa ya. Ya, bagi kita yang mendiagnosa awal, kita sudah tahu ini arahnya kemana. Oh, sudah ke dokter saja begitu ya. Oh, ini perlu terapi, atau kita melakukan kedua-duanya, karena bisa kedua-duanya itu. Ya. Yang kedua, jaringan urat-urat yang berbentuk seperti jala, kata beliau semacam itu. Ini pakar ya, Dr. Pal, beliau mengatakan. Jadi ada 3 titik utama pada tubuh manusia yang menjadi sarang jin. Yang pertama adalah jaringan otak. Ini yang kadang-kadang membuat orang bisa gila. Yang kedua adalah jaringan urat-urat yang berbentuk seperti jala. Ini yang kadang-kadang kita kok sepertinya kayak keseleo ya, dan lain sebagainya. Ini yang ibu-ibu kemarin saya datangi, bertahun-tahun nggak bisa dilipat kakinya, nggak bisa dilipat, diurut, dipijat begitu. Kemarin ketika kita datangi, luar biasa ngamuknya. Nah, saya bilang, ibu jangan tidur sendiri lagi begitu ya. Ya, masalahnya suaminya nggak ada di sini Pak. Nah itu 3 bulan sekali baru pulang. Ngobrol dengan saya, Ustadz nanti saya pulang sekitar Ramadan, bisa diulang lagi Ustadz? Bisa, saya bilang. Tapi kata istrinya kalau bisa dalam waktu dekatnya diulang. Saya bilang syaratnya harus ada mahramnya yang menemani, saya bilang. Akhirnya nanti orang tuanya yang menemani begitu ya. Yang ketiga adalah pusat produksi, yaitu di bagian-bagian produksi dia Pak ya, rahim dan seterusnya begitu. Ini yang kadang-kadang mengganggu seorang sulit hamil. Ya, tetapi dilihat juga apakah ini memang murni karena unsur medis ataukah ada unsur-unsur gangguan jin. Ya, ini pernah sepertinya saya bahas juga ya tentang bagaimana jin ya suka di tempat-tempat yang semacam itu ya. Inilah yang disebut dengan kesurupan. Terapinya dengan berdoa dan mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh metode kedokteran. Ini kata Dr. Pal. Ya, nah, baik. Nanti kita tanya jawab Pak ya, 5 menit lagi insyaallah. Disyariatkannya terapi kesurupan. Abu Ya'lam meriwayatkan dari Hanasy Asy-Syagani dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia pernah membaca ayat Al-Quran pada telinga orang yang kesurupan. Lalu orang tersebut sadar, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu bacakan pada telinganya? Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian Abdullah Mas'ud berkata, saya hanya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Atau satu ayat saja di 115 cukup Bapak Ibu kalau mendapati orang-orang yang kena gangguan, cukup satu ayat ini. Intinya kita percaya, intinya kita yakin.
Apa itu? Ini pernah saya sampaikan juga. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Ini Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Rasulullah kemudian membenarkan. Nah, dari bacaan-bacaan itu kita juga harus memahami apa artinya supaya ketika kita membaca itu kita semakin yakin. Ya. Kalau pada gangguan sihir saya sering membacakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyajukul ajab. Ini ayat-ayat yang mendakwahkan tentang kalau kau tidak meyakini tentang Allah ya kau akan diajab berulang-ulang. Nah, ayat Al-Mu'min 115 ini artinya apa? Ya, apa sibtum annama halaknakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu, maksudnya bangsa jin tadi, ya, main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, jadi ada ayat-ayat yang simpel cukup ini dihafalkan satu apa sibtum, barulah kemudian ayat yang menceritakan tentang bahwa kita dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Apa itu ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kalau jin muslim dia meyakini itu bahwa dia bangsa jin ya dan manusia, kita dan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insan, diciptakan oleh Allah dalam rangka mengabdi beribadah kepada Allah. Nah, dihafalkan ayat-ayat pendek-pendek ini. Cukup kalau ada orang gangguan. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian kita perkirakan bukan gangguan, tetap bisa dibacakan karena kita yakini bahwa Al-Qur'an sebagai penawar, Al-Qur'an sebagai syifa, Al-Qur'an sebagai obat. Wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Lalu apalagi Imam Ahmad bin Hambal Mutawakkil menyuruh seorang menemui Imam Ahmad. Ada seorang yang datang kepada beliau mengadu bahwa ada seorang wanita yang kesurupan. Jadi ada seorang Amirul Mukminin, dia punya hamba sahayanya, lalu kemudian dia menyuruh salah satu dari orang yang ada di rumah itu melaporkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dia menyampaikan, saya punya kalau istilah kita di sini pembantu lah ya, hamba sahaya yang kesurupan. Lalu kata Imam Ahmad kepada orang yang disuruh tuannya itu, Imam Ahmad mengambil terompah. Apa itu terompah itu? Sendal ya, sendal dari kayu yang ada di dalam kolam. Kolam itu biasa beliau gunakan untuk berwudu. Kemudian memberikan kepada orang tersebut dan berkata, pergilah ke rumah ya Amirul Mukminin tadi, bawa sendal ini, duduklah di samping kepala hamba saya itu, maksudnya wanita itu, lalu katakan kepada jin yang ada dalam tubuhnya, mana yang kamu pilih keluar dari tubuh hamba saya ini atau wanita ini, atau kupukul 7 kali dengan sandal ini. Setelah itu laki-laki tersebut pergi menjumpainya dan mengatakan kepadanya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya, misalnya contoh ya, saya Imam Ahmad kemudian menyuruh bapak misalnya, pergi ke sana ke rumah ibu tadi. Ini bawa terompah ini, katakan ya bahwa ini terompah Imam Ahmad, kalau kau tidak mau keluar ya, maka engkau akan kami pukul dengan terompah ini sebanyak 7 kali. Lalu si laki-laki itu kemudian melakukan apa yang disarankan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian apa? Jin itu berkata kepadanya lewat lisan yang perempuan tadi kan, orang kesurupan kan bicara dari orang tersebut. Jin itu mengatakan bahwa dia akan mendengar dan taat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan seandainya Imam Ahmad bin Hambal menyuruh kami bangsa jin untuk tidak tinggal di kota Irak ini, ya, niscaya kami akan tinggalkan dan menaatinya. Sesungguhnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, dan siapa saja yang taat kepada Allah, niscaya sesuatu akan taat kepadanya, termasuk kami jin. Apa kata kuncinya di sini kira-kira dari kisah ini? Ya, kalau orang yang taat kepada Allah, ya kan, apapun yang kemudian kita lakukan pasti akan taat juga, termasuk bangsa jin. Maka kata kuncinya adalah ketauhidan kita, keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menyebabkan bangsa jin itu takut. Ya, bukan karena apa-apa, ya, karena kita takut kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk di antaranya adalah jin yang akhirnya bisa taat juga. Nah, lalu jin ini pun keluar dari tubuh perempuan hamba saya tersebut, dan akhirnya perempuan hamba saya itu pun merasa tenang dan sembuh dan akhirnya dikaruniai anak. Ternyata salah satu gangguan si ibu ini
hamba saya ini selain dia sering kesurupan tidak memilih anak. Ya, akhirnya sembuh. Ya, setelah diancam dengan terompah tadi ya. Nah, namun setelah beberapa tahun kemudian Imam Ahmad meninggal, wafat. Jin ini kembali merasukinya. Ustadz, ada pertanyaan, bisakah orang yang sudah sembuh bertahun-tahun bisa kembali? Bisa. Ada orang yang pernah saya tangani hampir 2 tahun lebih ya, kemudian sembuh. Saya ingat waktu itu anaknya SMA, begitu kembali ke saya, loh ini ibu yang dulu, iya Ustadz, kayak kambuh lagi penyakit saya. Anak ibu yang SMA gimana sekarang? Sudah kuliah, sudah semester 4, berarti 2 tahun yang lalu, bisa kembali itu. Nah, ini cerita Imam Ahmad begini. Imam Ahmad meninggal, lalu kemudian jin itu kembali merasuki si ibu tadi. Maka mutawakkil, ya orang yang diutus tadi, ya kemudian datang kepada orang tersebut, ya. Lalu kemudian dia mengatakan mengambil sandal dari sandalnya Imam Ahmad yang masih ada di rumahnya, ya. Lalu menemui perempuan hamba saya tersebut, tapi ketika dia mengatakan itu, apa dia bilang? Ternyata jin itu mengatakan melalui lisan perempuan tersebut adalah dia mengatakan saya tidak mau keluar katanya. Saya hanya taat kepada Imam Ahmad bin Ambal, ya. Kenapa? Ya, karena kamu tidak taat kepada Allah dan saya takut kepada orang-orang yang taat. Jadi dibawakan terompahnya itu tidak pengaruh. Ya, saya contoh mungkin saya mungkin bawa botol nih ya. Hari inilah misalnya. Ini bawa botol ini sampaikan ke si A ya, si Fulan atau Fulanah. Ya, takut itu ya. Kemudian setelah berapa tahun kemudian wafat ya, saya wafat atau mungkin tidak berada di tempat ini lagi, botol saya masih ada di rumah diambil. Takutlah kamu dengan botol ini ya kan. Ini botolnya Ustadz misalnya begitu ya. Kalau kamu tidak mau keluar saya pukul katanya. Saya tidak takut kepada kamu, saya takut hanya kepada Imam Ahmad atau kepada Ustadz karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kini kita bisa simpulkan bahwa dia tidak takut dengan benda-benda yang pernah ya membuat dia khawatir dan takut, tapi ketakutan bangsa jin itu sesungguhnya adalah karena takut pada manusianya, yaitu manusia yang juga takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pas di 6.15 ya, ini sedikit yang kita sampaikan. Insyaallah sebelum Ramadan kita akan bahas ini tentang kriteria seorang terapis dan tata caranya. Ya, 2 bahasan ini insyaallah sangat penting dan bermanfaat bagi kita, minimal untuk mengatasi orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita ya, insyaallah. Demikian, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suryadi dengan Bapak Ustadz adanya taklim begini. Jadi banyak yang tahu, banyak yang mengerti. Karena saya semulanya Ustadz nggak ngerti. Dulunya saya itu punya saudara juga begitu, punya rezeki, insya Allah rezekinya datang terus. Tapi begitu ada dia cerita kan, bilangnya tetangganya ini ngasih bubur Ustadz, ngasih bubur. Lalu begitu dimakan seperti makan rambut bilangnya Ustadz. Tapi sekarang udah almarhum dia, sampai saya nggak yakin kan, dia menuduh orang lain gitu Ustadz. Saya nggak yakin, ini jangan begitu, nanti kamu lebih tambah dosa, saya bilang kan. Habis kayak gitu, ini supaya ini jamaah ini lebih mengerti tentang apa yang diceritakan Bapak Ustadz tadi. Saya mengalami sendiri itu memang rezeki pertamanya. Begitu Ustadz sampai ngerti dia. Kalau datang kesurupannya itu dia ngomong, saya dikasih begini sama orang ini. Disebut namanya orang itu. Tapi karena menuduh orang saya itu nggak yakin. Dan juga belum tahu saya cara-caranya kan. Begitu ini Ustadz, sampai dia mau meninggal tuh dia ngerti Pak, dia ngerti. Dia mandi tengah malam itu, saya besok mau meninggal gitu. Saya besok ini mau mati. Sampai begitu, saya kurang yakin juga kan kok bisa ngerti. Begitu jam 3 dia dikatakan jam 3 sore itu mau meninggal itu. Masya Allah, dia
meninggal betulan, tapi dia dalam waktu meninggal tuh ngomong, saya ini disebut nama misalnya saya ini saya mau keluar sudah mau keluar aja, saya nggak tahan lagi di sini. Begitu langsung istilah Ustadz nggak ada lagi itu, karena saya sendiri kan saudara kan. Itu yang saya pertanyakan itu, dia meninggalnya itu apa dibawa dengan ini apa jin apa melalui jin apa gimana gitu Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, kalau epilepsi itu apakah sama penyakit yang di Jawa seperti ayan Ustadz? Biasanya orang tuh kalau kumat putar-putar terus nggak sadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara umum bahwa pertanyaannya apakah jin itu bisa membuat orang bisa mati gitu Pak ya. Mungkin begitu ya kesimpulan dari cerita. Bisa Pak. Ya, tapi dia bukan penyebab utama. Ya. Apakah orang yang jatuh dari pohon bisa mati? Bisa. Bisa juga tidak. Tapi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak kasus, artinya orang-orang yang mengalami gangguan yang semacam itu sama seperti orang yang ketika kena gangguan secara medis. Kita tidak bisa kemudian mengatakan kalau Allah mau sembuhkan ya sembuhkan. Ya kita percaya dengan Allah. Kalau kemudian Allah tidak sembuhkan, kita yakin saja Allah sembuh. Nggak bisa Pak, sama seperti kita kalau Allah kasih kita kenyang. Ya tidak bisa Pak kalau tidak makan. Kalau Allah kasih rezeki, ya kasih, kalau tidak, tidak. Ya, itulah kenapa kita diajarkan dalam Islam itu berdoa. Kenapa berdoa? Padahal Allah sudah menentukan kita yang namanya takdir. Karena Allah sudah menentukan takdir, kenapa kita harus berdoa? Alasannya sederhana saja. Yang pertama, Rasulullah juga berdoa. Benar nggak? Ketika mau perang Rasulullah tuh masih berdoa. Supaya ada contoh bahwa Rasulullah melakukan sesuatu yang sebenarnya Rasulullah itu juga bisa. Tanpa berdoa, Allah menangkan. Yang kedua, ada takdir yang memang tidak bisa dirubah, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Di antara takdir yang bisa dirubah itu ada 10. Di antaranya salah satunya adalah kita bisa merubah takdir yang bisa dirubah itu dengan apa? Dengan doa. Artinya apa Pak? Artinya kita tidak bisa membiarkan ketika kita memiliki masalah, baik itu masalah apa saja, terkait bahasan kita di sini masalah gangguan jin, tidak bisa kita sudah saya pasrah saja, ikhlas saja, ridho saja. Tidak bisa. Saya dalam pekan-pekan ini banyak yang meminta jadwal. Sampai saya itu dalam 3 hari ini tidak sholat maghrib dan isya di tempat Pak. Maksudnya di tempat saya itu. Karena saya mulai sore ada jadwal, maghrib ada jadwal, malam ada jadwal, begitu juga. Sampai termasuk hari ini juga ya. Saya nggak ada pulang mulai pagi, saya pulang tadi malam sudah hampir jam 10. Dari pagi keliling kemana-mana. Nah malam Sabtu saya mendatangi seorang di perumahan Geraha Indah Mandiri atau Jokowi itu. Nah, itu seminggu yang lalu datang ke saya, dia sakit. Sakitnya apa? Di telinga itu seperti keluar kayak cairan dan kotoran bau. Padahal dia nggak ada apa-apa. Selama ini sakit. Yang kedua di hidungnya keluar kayak benda-benda seperti jamur. Ya. Nah, setelah saya datang ke rumah saya, kita ruqyah, Ustaz sekarang sudah enak katanya. Padahal gangguan ini sudah hampir berbulan-bulan. Cuma kenapa di rumah saya ini kayak ada suara-suara aneh dan bau kotoran, bau macam-macam lah begitu. Bisa Ustaz ke rumah katanya. Nah, akhirnya saya ke sana kemarin itu. Nah, dia dengan penyakitnya itu frustasi, sampai bahkan saya sudah pasrah Ustaz, tidak mau berobat, tidak boleh begitu saya bilang. Ya. Kami pun melakukan terapi ruqyah sama seperti kita berobat ke medis. Kita ini ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, hasil itu bukan. Kita minta tetap kepada Allah. Yang wajib itu adalah usahanya, yang wajib itu adalah ikhtiarnya. Yang salah kalau kemudian kita tidak ikhtiar, yang salah kalau kemudian kita tidak berusaha, itu yang salah.
Sama orang yang kena gangguan itu bisa mengarah sampai gangguan-gangguan itu menyebabkan seorang bisa meninggal. Tapi bukan murni sebab utamanya karena jin. Nah, itu bagian-bagian saja. Ya kan? Kalau Allah tidak izinkan ya tidak. Tapi kalau izinkan, tapi itu tidak boleh kemudian dijadikan patokan. Saya berdiri di depan jalan tol, kalau ada mobil yang melindas, kalau Allah izinkan mati. Enggak. Saya yakin saja enggak bisa itu. Nah, itu salah itu. Nah, ini ikhtiar kita. Itulah dalam Islam. Kenapa kemudian kita diajarkan dalam perkara apa saja berdoa? Jangan lepas doa. Makanya yang ibu kemarin saya sampaikan 3 yang harus ibu lakukan. Yang pertama, ibu wajib berdoa, ibu wajib wudu setiap tidur. Yang ketiga, setiap ibu melepas pakaian dan masuk kamar mandi, wajib ibu berdoa. Jangan sampai tidak. Ini jin ada yang suka dengan dia, Bu, menyetubuhi dia gitu. Bahkan dalam bentuk suaminya begitu kadang-kadang gitu. Ini kasus yang sama, PPU sama yang di sini kemarin saya datangi. Yang ketiga, saya bilang selain ibu tidur berdoa, berwudu, saya bilang, saya ajarkan beberapa doa yang harus ibu baca ketika ibu melakukan ketika ibu tidur, dan pastikan ibu jangan sendiri tidur, Bu, saya bilang begitu. Nah, yang cari teman ya. Ya, yang satu surat buku nikah, jangan yang beda buku nikah. Ya. Yang ketiga saya bilang karena ini mengarah ada unsur-unsur sihirnya, saya sarankan untuk beberapa hari ibu jangan tidur di atas tempat tidur, saya bilang. Tempat tidur itu apa namanya? Dipan, saya bilang. Kenapa Ustaz? Sudah ikuti saya saja bilang, tidur di bawah dulu saya bilang beberapa hari ini. Itu ada kajiannya nanti itu. Baik secara ilmiahnya, dari ilmu-ilmu ilmiahnya dan ilmu gaibnya ada itu. Baik Ustaz katanya. Kebetulan kami selama berumah tangga tidak pernah beli dipan. Sama saya bilang. Cocok sudah saya bilang gitu. Jadi insya Allah kalau ada yang begitu juga kita tidak boleh mempercayai omongan jin, Pak, ya. Nanti terjadi fitnah. Hatta kemudian itu omongan jin itu bisa benar, bisa salah. Tapi kita tidak boleh karena kita khawatir timbul fitnah, ya. Akhirnya kita bisa seujon pada orang lain dan ya, terjadi hal-hal yang memang diinginkan oleh jin, yaitu fitnah tadi dan berkelahi. Selalu berdoa dalam kondisi apapun. Saya pernah sampaikan bahwa saya saja pernah minum, di dalam minuman yang disuguhkan ke saya itu ada paku kayak sekrup yang berkarat. Saya minum pertama nggak apa-apa, begitu saya minum kedua ada paku. Tidak mungkin orang rumah itu memasukkan paku di dalam itu. Karena yang saya lagi tangani ini adalah orang yang kena gangguan yang menurut medis, tetapi saya melihatnya bukan. Sampai akhirnya orang ini meninggal. Saya menangani berkali-kali, Pak, ya. Sudah ikhtiar kan? Bahwa kita nggak bisa. Saya pun tidak memiliki prioritas, keutamaan, hak khusus untuk bisa menyembuhkan orang. Kita ikhtiar saja. Menyembuhkan itu adalah hak Allah. Ya, bukan kita. Nah, ini salah. Makanya nanti di terakhir kita sampai kriteria seorang mu'alis, seorang terapi itu adalah dia harus meyakini. Ketika jin itu mengatakan saya keluar demi ustadz, karena ustadz, itu nggak boleh. Hati-hati, itu nipu dia. Apa kata para ulama tentang pakar gaib itu? Kau keluar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pintarnya dia itu mau mengganggu kita itu semacam itu. Nah, kalau kita bangga, oh iya karena hebat dan sebagainya, sudah payah itu. Nanti ini pertemuan kita kedua, kita ajarkan tip-tipnya. Baik. Ya, itu Pak ya sementara. Yang kedua, apakah sama? Dalam saya bukan ahli medis, Bu, ya, tetapi memang bahwa epilepsi itu adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan-gangguan saraf. Itu bisa dicek ketika kita melakukan metode pemeriksaan yang namanya EEG. Ya, itu ada alat yang ditempel. Nah, itu awal-awal saya ruqyah dulu ada orang kena epilepsi, Bu, anaknya. Dia meyakini bahwa anaknya itu adalah gangguan jin. Tapi dari ciri-ciri yang saya pahami ya secara umum bahwa ini epilepsi. Dan tidak waktu saya diagnosa ini epilepsi karena dia belum diperiksa waktu itu, epilepsi ini Pak. Dia marah-marah, kok Ustadz bisa memvonis dan menyimpulkan nasihat. Gimana rasanya orang tua tiba-tiba saya bukan dokter, bukan bukan ahli medis mengatakan bahwa anaknya itu adalah epilepsi. Wah, marah dia apa segala macam. Saya bilang periksakan saja Pak. Ya kalau Bapak tidak setuju dengan pendapat saya nggak apa-apa. Ikhtiar saya silakan periksa nanti hasilnya apa. Tapi sepengetahuan saya sepertinya begitu. Dulu ada di Abul Hasan itu namanya praktek bersama namanya Tanjung Batu. Ada yang tahu? Dekat Stein Pak ya. Itu dulu ramai, sekarang nggak ada Pak. Periksalah di situ. Nama dokternya Dokter Eliawati. Sekarang beliau itu di klinik Matahari. Ya itu senior ya, orang non muslim. Diperiksalah kemudian
tanpa sepengetahuan saya. Pokoknya saya bilang periksa saja, saya nggak tahu kan zaman itu, mungkin 15 tahun yang lalu lah ya kasus ini kan, karena saya udah 20 tahun. Diperiksa, begitu tidak lama dia panggil saya lagi. Ketika saya dipanggil, saya Ustaz, hasil EEG-nya. Nah saya baru tahu tuh namanya alatnya EEG. Ditempel begitu di komputer, keluar nanti kayak print-out, ada kelihatan ada jaring-jaringan di otak ini yang ya terganggu, dan disimpulkan bahwa anak saya ini benar epilepsi. Saya bilang, Bu, Pak, saya bilang ikhtiar dua-duanya. Saya bilang, Ibu, Bapak tetap jalan secara medis. Kalau Bapak dan Ibu setuju, non medisnya saya. Ya kan, kita minta sama Allah. Inilah yang disebut dengan ya ikhtiar kita adalah ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Dua-duanya harus kita jalanin. Nah, ternyata itu pengobatannya harus rutin minum obat selama 2 tahun non-stop dengan jam yang sama dan tidak boleh putus. Sekali saja putus, maka dia akan ulang ke 0 lagi. Misalnya dia makan jam 8 pagi, obatnya dengan jam 7 malam, dia rutin tidak boleh putus. Ya, dengan jam yang sudah ditentukan. Sehari saja sudah, walaupun dia sudah 1 tahun menjalani pengobatan itu, dia 1 hari tidak minum obat itu, maka dia kembali ke 0 lagi. Berarti dia ngulangi lagi 2 tahun lagi begitu. Nah, jadi memang ada penyakit-penyakit semacam itu. Ya bagusnya memang kalau ada ahli medis ya kita akan diskusi hal semacam itu supaya nyambung begitu ya. Jadi itu sepertinya sama Bu ya penyakitnya itu. Tetapi harus diteliti, ada penelitian yang menyatakan bahwa ini epilepsi, tapi para pakar Amerika ini bisa juga penyebab utamanya adalah karena gangguan jin. Bisa juga, nanti kita akan pisah semacam itu. Intinya kita ikhtiar, dan ikhtiar itu kita lakukan dengan 2 cara. Ikhtiar bumi dengan kita berobat ke dokter, ke medis, ya. Dan yang kedua adalah ikhtiar langit dengan apa? Doa dan zikir atau bacaan-bacaan ruqyah. Demikian mungkin ya disampaikan. Insya Allah bulan depan mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu, karena ini tips-tips yang harus saya sampaikan kepada jamaah supaya menjadi bekal kita nanti ya tentang syarat-syarat, kriteria dan cara-caranya insya Allah. Demikian Allahu minkum hadallahu ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.